Kita sering banget kan merasa ada jarak yang jauh banget antara janji-janji luhur di konstitusi dengan kenyataan kebijakan yang kita rasakan sehari-hari. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas dua esai kritis yang secara belak-belakan mempertanyakan soal tata kelola, kebijakan, sampai ke kepemimpinan di negara kita. Lihat kutipan ini. Konstitusi bukan dokumen mati. Ini dia inti dari semua pembahasan kita. Jadi, sumber yang kita kaji ini berangkat dari gagasan yang kuat banget. Konstitusi itu bukan cuma dokumen sejarah yang disimpan di arsip. Bukan, tapi ini adalah janji. Sebuah janji yang hidup, yang seharusnya terus-menerus kita tagih pemenuhannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita lihat lagi apa sih janji konstitusi kita. Terus kita masuk ke perdebatan seru antara efisiensi versus hak rakyat. Setelah itu, kita dalami kritik soal kepemimpinan yang gagal paham, lihat dampak nyata kebijakan, dan kita tutup dengan sebuah gugatan yang membangun. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, janji konstitusi kita. Jadi apa sih sebetulnya janji fundamental negara yang tertulis di konstitusi? Yuk kita ingat-ingat lagi tugas-tugas inti negara ini, karena ini jadi fondasi dari seluruh argumen yang akan kita bahas. Nah, ini dia. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan keadilan sosial. Menurut sumber-sumber yang kita ulas, 4 hal ini bukan sekedar saran loh, bukan cuma cita-cita yang bagus di atas kertas. Bukan, ini adalah kewajiban yang mengikat, sebuah kontrak suci yang harusnya jadi meteran utama kita buat menilai, berhasil atau enggaknya sebuah kebijakan pemerintah. Oke, janjinya kan udah jelas banget tuh. Tapi dalam praktiknya, janji luhur itu sering banget berhadapan sama satu kata yang wah, sakti banget deh di dunia kebijakan modern. Nah, kedua esai ini menyoroti adanya benturan yang keras antara apa yang disebut efisiensi dengan hak-hak fundamental rakyat. Apa sih maksudnya efisiensi di sini? Menurut sumber kita, kata ini sering dipakai sebagai justifikasi, sebagai pembenaran buat apa? Buat potong anggaran di sektor-sektor penting. Jadi kata efisiensi yang kedengarannya bagus, rasional, modern, itu ternyata seringkali cuma jadi kedok buat negara cuci tangan dari tanggung jawab dasarnya. Nah, di sini kelihatan banget kan konfliknya. Di satu sisi, konstitusi ngomong jelas, cerdaskan kehidupan bangsa. Tapi di sisi lain, realitanya apa? Anggaran-anggaran penting malah dipangkas atas nama, yaitu tadi, efisiensi. Jomplang banget kan? Kalau mau contoh yang paling nyata, yang paling sering jadi sorotan, lihat saja angka ini, 20%. Ya, ini soal anggaran pendidikan. Konstitusi kita itu jelas-jelas memerintahkan minimal 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Angka ini jadi semacam ujian komitmen negara yang sesungguhnya. Dan ini mengarah ke pertanyaan yang jujur aja menusuk banget yang diajukan salah satu esai ini. Apakah negara ini sebetulnya lagi berhemat? Atau jangan-jangan kita ini lagi mengorbankan masa depan? Pertanyaan yang patut kita renungkan ya. Oke, jadi masalahnya ternyata bukan cuma di kebijakannya. Kritik ini melangkah lebih jauh, menyasar langsung ke kepemimpinannya. Karena kan pasti ada yang bikin kebijakan-kebijakan ini kan. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Nah, disinilah sumbernya mengeluarkan satu konsep yang, wah, provokatif banget. Kedunguan politik. Tunggu dulu. Penting banget buat dicatat. Ini sama sekali bukan soal IQ atau pinter bodoh secara akademis ya. Bukan itu. Ini soal sesuatu yang dianggap jauh, jauh lebih berbahaya bagi sebuah negara. Jadi, apa sih kedunguan politik itu? Menurut definisi dari sumber ini adalah sebuah kegagalan moral. Kegagalan untuk benar-benar paham apa amanat konstitusi. Kegagalan membedakan mana kepentingan publik yang lebih besar dan mana yang cuma hasrat pribadi atau kepentingan segelintir kelompoknya. Dan parahnya, menurut esai ini, kedunguan ini bisa jadi struktural, jadi sistemik. Tanda-tandanya? Nih, bisa kita lihat. Kebijakan penting dibikin tanpa riset yang benar. Ada yang kritik? Dibungkam atas nama stabilitas. Aparat yang harusnya melindungi malah jadi bisa merepresi. Dan akhirnya, demokrasi ya cuma jadi ritual 5 tahunan aja, kosong isinya. Oke, kita udah bahas kebijakannya, kepemimpinannya. Terus apa dong dampak nyatanya di lapangan? Apa konsekuensinya buat kita semua kalau ini terus terjadi? Sering banget kan kita lihat pembangunan infrastruktur yang megah-megah. Gedung tinggi, jalan tol baru. Keren sih kelihatannya. Tapi sumber ini ngasih tamparan keras. Katanya ukuran negara sejahtera itu bukan dari seberapa megah infrastrukturnya,
Tapi dari seberapa baik warga yang paling rentan itu dilindungi? Pertanyaan ini benar-benar menantang cara kita melihat kemajuan. Pembangunan yang kita lihat di mana-mana itu sebetulnya buat siapa sih? Apa beneran menjawab kebutuhan kita, rakyat? Atau jangan-jangan lebih sering cuma buat memenuhi ambisi pencitraan semata? Dan ujung-ujungnya kalau udah begini, dampaknya serius banget. Hak asasi manusia jadi gampang terabaikan. Dan demokrasi yang katanya kita perjuangkan, yaitu tadi, bisa jadi cuma ritual kosong setiap 5 tahun sekali. Oke, setelah kita bahas semua masalah ini, kesannya kok pesimis banget ya. Tapi tenang, sumber-sumber ini nggak berhenti dikritik aja. Mereka juga menawarkan sesuatu yang disebut sebagai gugatan yang membangun, jadi masih ada harapan. Nah, ini poin yang penting banget. Seringkali kan kalau ada yang kritik pemerintah langsung dicap anti negara. Tapi menurut argumen ini, justru sebaliknya. Mengkritik itu bukan tindakan makar, itu adalah bentuk loyalitas tertinggi kita pada negara hukum. Kenapa? Karena dengan mengkritik, kita menjaga negara ini tetap akuntabel. Itu tugas kita sebagai warga negara. Jadi solusinya gimana? Ini dia resepnya. 1. Evaluasi kebijakan itu harus berdasarkan dampak sosial yang nyata, bukan cuma laporan bagus di atas kertas. 2. Anggaran harus transparan 100%, nggak ada yang ditutup-tutupi. 3. Libatkan publik dan para ahli, jangan bikin kebijakan di ruang hampa. 4. Yang paling penting, prioritaskan hak-hak dasar kita di atas proyek-proyek simbolik. Dan yang terakhir, tumbuhkan pendidikan yang kritis yang membebaskan pikiran. Dan akhirnya, semua pembahasan ini ditutup dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang dilempar bukan cuma ke para pemimpin, tapi ke kita semua. Apakah kita cukup berani untuk membangun sebuah budaya politik yang tidak lagi memberi ruang bagi kedunguan untuk berkuasa? Nah, itu pertanyaan yang mungkin jawabannya ada di tangan kita masing-masing.